Halo teman-teman, di kesempatan kali ini seperti biasa aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu dulu jawaban dari teka-teki yang kemarin nih. Jadi bakal calon penculiknya yang sebelah sini guys. Karena kalau kamu teliti, ada tali yang keluar dari tasnya tuh. Mungkin dia bakal gunain itu buat mengikat korbannya ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Pada hari Minggu pagi, polisi mendapatkan telepon dari seseorang guys. Orang itu mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena penyakit jantung. Namun pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Pak Bagus meninggal karena overdosis guys. Alhasil polisi langsung ke rumah Pak Bagus dan menanyai semua orang yang tinggal di sana. Bayu berkata, saya bertemu dengan ayah saya pada malam hari aja Pak, dan kemudian saya pergi tugas malam ke rumah sakit. Farhan berkata, saya nggak tahu soal kematian ayah saya, karena saya pergi ke rumah teman saya untuk pesta sampai malam. Istrinya berkata, aku lagi membersihkan rumah ini, jadi aku nggak tahu apa yang telah terjadi. Pada hari yang sama, polisi mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh Pak Bagus bukanlah obat jantung tuh guys. Polisi pun bertanya ke dokter, berarti ada seseorang yang telah mengganti obat tersebut ya dok? Dokter pun berkata, iya Pak, benar sekali. Nah, dari orang-orang yang udah diinterogasi, menurut kamu yang mana nih yang telah melakukan itu? Aku bakalan kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang untuk kamu cari pelakunya ya. Udah ketemu siapa yang telah melakukan itu? Jadi jawabannya adalah istrinya si Pak Bagus guys. Karena dia bilang kalau dia membersihkan rumah. Tapi pada saat diinterogasi masih banyak sampah di belakangnya tuh. Hayo, kamu jawabannya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Yuk langsung aja kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Seseorang mencuri uang dari lokernya Safira. Terdapat 3 tersangka yang dicurigai tuh, yaitu Didin, Reska, dan Sofia. Didin, petugas kebersihan bilang, aku bahkan belum ke ruang loker hari ini. Aku telah mengambil sampah sepanjang hari. Reska, temennya, berkata, Safira dan aku datang ke sekolah bersama. Kami mengambil buku pelajaran kami dari loker dan pergi ke ruang biologi. Sofia, kakak tertuanya, berkata, aku terlambat ke sekolah hari ini. Aku nggak tahu di mana uangnya. Dari penjelasan para tersangka, menurutmu siapa nih yang mengambil uang Safira? Aku beri kamu waktu 10 detik untuk cari siapa pelakunya. Udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Didin guys. Karena dia ngaku kalau dia belum ke ruang loker hari itu. Tapi kok ada alat pembersih di dekat loker Safira ya? Mungkin karena dia panik jadi salah memberikan alasan ya guys. Siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Coba dong tulis di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke teka-teki ketiga. Teka-teki ketiga. Coba kamu bayangin kamu lagi di sebuah negeri yang sangat ajaib. Lalu raja dari negeri itu memintamu untuk bertarung melawan raksasa guys.
Raksasa itu jauh lebih besar dan lebih kuat dari kamu tuh. Untungnya ada penyihir setempat yang menawarkan bantuan kepadamu guys. Dia bisa membantu 1 dari 3 ramuan yang dimilikinya untuk melawan raksasa itu. Ramuan pertama akan membuatmu lebih besar dari raksasa, tapi kekuatannya akan sama. Ramuan kedua akan membuat kamu lebih kuat dari raksasa, tapi kamu akan menjadi lebih kecil. Ramuan ketiga akan membuatmu sekuat raksasa, tetapi kamu akan cepat lelah. Nah, kamu diwajibkan memilih salah satu untuk melawan raksasa itu sebelum raksasa itu menyerang negeri ini. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Udah memilih mau menggunakan ramuan yang mana? Jadi yang harus kamu pilih adalah ramuan yang kedua guys. Karena kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jadi setiap pukulan yang kamu berikan akan lebih powerful dan raksasa tidak akan melihat kamu saat bertarung tuh. Hayo, kamu jawabannya sama kayak aku nggak nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Buat kamu yang masih salah, semangat ya guys. Masih banyak teka-teki selanjutnya kok. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Seorang raja di kerajaan yang sangat megah ingin membuat sebuah eksperimen guys. Dia ingin mengeksekusi 3 orang penjahat dengan cara yang berbeda. Sang raja ingin meminta para penjahat memilih 3 produk makanan yang akan diberikan kepada mereka. Tetapi dengan syarat mereka harus mengonsumsi itu selama hidupnya dan gak boleh memakan makanan lain guys. Produk-produk itu adalah kopi, teh, dan coklat. Coba kamu pilih salah satu produk makanan yang kamu rasa aman untuk dikonsumsi selama hidup. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang deh. Kamu udah pilih produknya belum? Kalau udah, jadi ini jawabannya. Buat kamu yang milih kopi, kamu akan bisa bertahan hidup selama 2 tahun aja nih guys. Lalu apabila kamu pilih teh, kamu bisa bertahan hidup sampai 3 tahun loh. Terakhir, apabila kamu memilih coklat, kamu cuma bisa bertahan hidup sampai 8 bulan aja tuh. Jadi pilihan yang paling aman adalah memilih teh ya guys. Siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Selamat ya buat kamu yang berhasil menjawab teka-teki ini dengan benar. Buat kamu yang masih salah, jangan berkecil hati. Masih ada teka-teki selanjutnya kok. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Karina merupakan seseorang yang gak pernah punya teman sama sekali guys. Semua orang di sekolah memanggilnya orang aneh dan menjauh darinya. Pada pesta prom night, Karina ngerasa gak enak dan pergi ke kamar mandi. 1 jam kemudian dia ditemukan telah tewas di kamar mandi guys. Diketahui ada seseorang yang mukul kepalanya dari belakang. Polisi pun akhirnya menginterogasi para tersangka guys. Haris berkata, "Siapa Karina ini? Saya nggak kenal dengan orang ini. Saya berdansa dengan pacar saya." Ana berkata, "Kami udah berteman sejak kecil pak, tapi aku nggak melihatnya pergi." Helena berkata, "Aku menghabiskan seluruh pesta di bar, dan aku nggak kenal siapa dia, dan aku juga nggak peduli dengannya." Setelah mendengarkan alasan dari mereka semua, polisi pun tahu kalau salah satu dari mereka ada yang berbohong guys. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang deh, buat kamu cari tahu siapa sih yang sudah berbohong. Udah ketemu belum jawabannya?
Jadi jawabannya adalah Ana guys. Karena Karina merupakan seseorang yang gak memiliki teman dan dia juga dijauhi oleh teman-teman sekolahnya tuh. Mungkin karena panik dia jadi berbohong ya. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki yang terakhir. Teka-teki ke-6. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang tahanan yang dikurung dalam penjara, di mana salah satu di antara mereka bisa meloloskan diri dari penjara guys. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku hitung mundur 10 detik buat jawab ya guys. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit guys. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.